Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Widodo dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 2892150027. Sini saya akan mempresentasikan untuk UTS mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM dengan judul Struktur Modal dan Kebijakan Dividen. Konsep dasar struktur modal. 1. Pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Menurut Bos, tahun 2009, bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional. Salah satu langkah yang diambil perusahaan dalam memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. 2. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis, antara lain 1. Keuntungan yang ditahan, 2. Penyusutan, 3. Saham pemilik, B. Dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu 1. Sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. 2. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. 3. Komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Sifat kegiatan perusahaan. A. Faktor-faktor ekonomi. B. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. C. Suku bunga yang berlaku. D. Jumlah uang yang beredar. E. Tersedianya bahan di pasar. F. Kebijakan dalam perusahaan. 4. Pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. Antara lain A. Pokok struktur modal di dunia. 1. Struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. 2. Pola struktur modal setiap industri juga berbeda. 3. Utang berbanding balik dengan profitabilitas. 4. Pajak mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. 5. Pada saat financial stress, utang akan menurun. 6. Para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang bad news. 7. Pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. 8. Kepemilikan terkonsentrasi versus disperse atau tersebar. B. Faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Rianto tahun 2001. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat modal yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan apakah menggunakan saham atau obligasi. 2. Stabilitas earning.
Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. 3. Susunan aktiva. Pada umumnya industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibanding dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. 4. Risiko aktiva. Risiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka penggunaannya, risiko semakin besar. 5. Jumlah modal yang dibutuhkan dalam modal perusahaan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. Keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memerhatikan kondisi pasar modal. 7. Sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung risiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. 8. Besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar-besar yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak memenuhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas. Teori struktur modal. 1. Teori Miller dan Modigliani. Teori Miller dan Modigliani tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori M&M merupakan dasar teori keuangan modern. Teori M&M merupakan beberapa asumsi baik secara eksplisit yaitu sebagai berikut. A. Sebagai aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. Di pasar modal tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas, dan tidak ada yang membangkrutkan. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko atau risk equity dan utang yang bebas risiko atau risk free debt. D. Baik individu maupun perusahaan dalam meminjamkan dana dapat dana pada tingkat bunga bebas risiko atau first free debt rate. E. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. F. Tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus atau cash flow bersifat anuitas hingga jangka waktu tidak terbatas. 2. Pecking order hypothesis. Teori yang dikembangkan oleh Stewart Mace. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu sebagai berikut. A. Kebijakan dividen adalah kaku. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. B. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti utang dan saham. C. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memiliki dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. D. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal,
yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman, kemudian dengan utang yang beresiko, convertible securities, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. 3. Teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat mereferensikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai sinyal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1978. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai sinyal yang optimis akan masa depan perusahaan. Teori signaling ini muncul karena adanya permasalahan asymmetris informasi. Meris dan Majluf tahun 1984 membuat model signaling yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. C. Kebijakan dividen. Arti penting kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Hermawan Sahrial tahun 2002 yaitu sebagai berikut. A. Teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller atau MNM berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividend payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas resiko perusahaan. Dengan demikian, menurut MNM, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut MNM, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dan aset perusahaan. B. Teori the bird in the hand. Gordon and Linear menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividend payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingatkan bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dan laba ditahan atau KS adalah tingkat keuntungan dari dividen atau dividend yield ditambah keuntungan dari capital gains atau capital gains yield. Teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Teori ini dinyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah. Capital gains yield tinggi jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains. Perbedaan ini akan semakin terasa. D. Teori signaling hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada
kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Teori Clientele Effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok klientele pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. 2. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap, perlebarannya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu 1. Meningkatkan harga saham, sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil. 2. Memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. 3. Menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebab dividen selalu dibayarkan. B. Kebijakan dividen yang mengikat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen pada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. C. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayar. Dasar yang digunakan sering disebut dengan dividen payout ratio atau DPR. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen secara ini dilakukan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungan mencapai jumlah tertentu. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya. 2. Likuiditas. B. Likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi dan ketidakpastian agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar. C. Kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak akan mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. D. Perusahaan dalam perjanjian utang. Pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan digunakan untuk para kreditor untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut pembayaran utang. Pengendalian perusahaan.
Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, perusahaan mungkin menaikkan modal pada waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan bertambahnya sejumlah saham yang beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai tidak berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. F. Tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Perusahaan cenderung untuk menahan laba daripada membayarkannya dalam bentuk dividen. G. Stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil dapat memperkirakan besarnya laba untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan cenderung membayarkan dividen payout ratio pada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. Faktor-faktor dapat mempertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yaitu 1. Kesempatan investasi, 2. Profitabilitas dan likuiditas, 3. Akses ke pasar keuangan, 4. Stabilitas pendapatan. 4. Teori-teori dividen. Dalam dunia keuangan terdapat tiga konsep tentang kebijakan dividen. A. Irreverse theory, B. Bird in the hand theory, C. Tax preference theory. A. Irrelevance theory menurut Modigliani dan Miller, M&M. Nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR. Setiap ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT dan kelas rasio perusahaan. Jika dividen adalah tidak relevan, beberapa ahli menandakan pendapat M&M tentang dividen dan menyatakan bahwa pendapat M&M tidak relevan dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru akan merugikan nilai perusahaan. B. Bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. C. Tax preference theory. Teori ini digunakan oleh Lisbanger dan Ramaswamy. Setiap perusahaan akan memiliki kebijakan dividen yang berbeda dan hal tersebut sesuai dengan teori dividen yang diyakini masing-masing. Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan dari M&M adalah benar, perusahaan tidak perlu memedulikan berapa besar dividen yang harus dibagi. Mereka menganut teori the bird in the hand. Mereka harus membagi seluruh EAT dalam bentuk dividen. Jika cenderung mencapai teori perbedaan pajak atau tax dividend theory, mereka harus menahan EAT atau DPR sama dengan 0%. Jika ketiga teori telah dibahas mewakili kutub-kutub ekstrim dari teori tentang kebijakan dividen, sekaligus demikian secara empiris belum memberikan jawaban yang pasti tentang teori mana yang paling benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.